Setiap malam, tanpa benar-benar kita sadari, ada sesuatu dalam diri manusia yang perlahan mengambil alih ketika kesadaran mulai menghilang. Kita menyebutnya tidur. Bagi sebagian besar dari kita, tidur hanyalah sebuah rutinitas. Sebuah akhir dari hari yang melelahkan, sebuah cara untuk mengistirahatkan otot-otot yang tegang setelah seharian bertarung dengan realitas. Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu mulai kehilangan kesadaran di atas ranjangmu? Ini bukan hanya tentang tubuh yang lelah, lalu butuh istirahat. Jauh di dalam heningnya malam, saat batin sadarmu mulai tertidur, ada sesuatu yang justru baru saja terbangun. Sesuatu yang luar biasa, yang sedang bekerja dalam diam untuk menjaga hidupmu, menyembuhkan lukamu, dan bahkan menuntun langkah kakimu. Mungkin selama ini kamu mengira bahwa saat kamu tidur, seluruh sistem di dalam dirimu ikut berhenti beraktivitas. Namun, kenyataannya sama sekali tidak sesederhana itu. Sebenarnya, tidak ada satupun hal di dalam dirimu yang benar-benar beristirahat. Detak jantungmu tetap memompa kehidupan tanpa jeda. Paru-parumu terus mengembang dan mengempis, menghirup napas kehidupan yang diberikan oleh semesta. Bahkan, jika kamu makan sesaat sebelum tidur, lambung dan ususmu tetap bekerja keras mencerna makanan itu, mengubahnya menjadi energi yang kamu butuhkan esok hari. Kulitmu mengeluarkan keringat, kuku dan rambutmu tetap memanjang dalam gelap. Di atas semua itu, ada satu bagian dari dirimu yang justru bekerja jauh lebih aktif dan lebih cerdas ketika malam tiba. Dialah batin bawah sadarmu. Dia tidak pernah mengenal lelah, dia tidak pernah tertidur, dan dia tidak pernah berhenti mengontrol seluruh energi vital di dalam tubuhmu. Alasan mengapa proses penyembuhan fisik maupun emosional terjadi jauh lebih cepat saat kamu tertidur pulas, adalah karena pada momen itulah batin sadarmu, dengan segala ego, ketakutan, analisis logika, dan kekhawatiran harianmu, akhirnya berhenti mencampuri urusan dalam dirimu. Ketika ego logis itu menyingkir, batin bawah sadarmu memiliki kebebasan penuh untuk memulihkan setiap sel yang rusak, merapikan memori yang berantakan, dan mengalirkan energi penyembuhan yang murni ke seluruh tubuhmu tanpa ada hambatan. Seorang ahli peneliti terkemuka mengenai misteri tidur, Dr. John Bigelow, pernah melakukan sebuah eksperimen yang membuka mata dunia. Beliau mendemonstrasikan bahwa di waktu malam, saat kamu berada dalam fase tidur yang paling dalam, seluruh saraf indramu, mulai dari mata, telinga, hidung, hingga organ perasa, sebenarnya tetap aktif menangkap kesan-kesan yang tak kasat mata. Saraf dari otakmu bekerja dengan frekuensi yang sangat aktif, mengolah informasi yang melampaui batas ruang dan waktu. Dr. Bigelow menarik sebuah kesimpulan yang sangat menyentuh sisi spiritual kita. Beliau menyatakan bahwa sebab utama mengapa manusia harus tidur, adalah karena pada saat itulah bagian yang lebih mulia dari roh, dipersatukan kembali dengan sifat kita yang lebih tinggi. Jiwamu terhubung langsung, menyatu dalam samudera kebijaksanaan dan pengetahuan Tuhan yang tanpa batas. Itulah mengapa tidur memiliki arti yang sangat mendalam bagi perkembangan spiritual seorang manusia. Ketika jiwamu kelelahan menghadapi kerasnya dunia objektif, tidur adalah cara semesta menarikmu kembali ke pelukannya, mengingatkanmu pada rumah yang sesungguhnya, dan mengisi kembali jiwamu dengan energi spiritual yang baru. Setiap hari, sejak mata kamu terbuka di pagi hari hingga malam, batin sadarmu selalu terlibat dalam usaha keras, persaingan, dan pertikaian sehari-hari. Kamu terus dipaksa tenggelam dalam hiruk-pikuk pikiran, memikirkan apa yang belum terjadi, sambil membawa luka dari masa lalu. Semua kebisingan ini menciptakan dinding pembatas yang tebal antara dirimu dan kebijaksanaan sejati yang ada di dalam batinmu. Oleh karena itu, menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak bagi jiwamu untuk mengundurkan diri pada waktu-waktu tertentu dari semua kekacauan dunia luar. Menariknya, ketika kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan kepasrahan yang total, kamu sebenarnya sedang melakukan sebuah proses yang sangat mirip dengan tidur. Berdoa adalah sejenis tidur yang disengaja. Di momen itu, kamu memilih untuk menjadi lelap, menutup mata terhadap dunia nyata yang bising, dan menjadi sangat hidup terhadap kebijaksanaan serta daya batin bawah sadarmu.
Ketika kamu dengan sadar menarik diri dari kekacauan hidup dan menghubungi kekuatan yang lebih besar di dalam dirimu, kamu sedang mengizinkan kecerdasan semesta untuk mengambil alih. Dari sanalah datangnya tuntunan, kekuatan, dan solusi untuk mengatasi segala kesukaran hidupmu. Lalu, apa akibatnya jika kamu dengan sengaja memotong waktu tidurmu demi mengejar hal-hal duniawi? Kekurangan tidur bukan sekadar membuat matamu menghitam atau tubuhmu terasa pegal. Efeknya bisa merusak kestabilan emosi dan jiwamu. Kamu akan mendapati dirimu menjadi sosok yang mudah marah, murung, cemas, dan diliputi rasa sedih yang tidak tahu dari mana asalnya. Secara biologis dan spiritual, setiap manusia membutuhkan waktu tidur yang cukup agar tetap selaras. Mereka yang merasa bangga bisa memotong waktu tidur demi produktivitas, sebenarnya sedang membohongi diri mereka sendiri. Para ilmuwan kedokteran yang meneliti proses ini menemukan sebuah fakta yang cukup mengerikan. Kekurangan tidur yang parah dan kronis seringkali menjadi gerbang pembuka yang mendahului kerusakan jiwa atau gangguan mental yang serius. Ingatlah, bahwa selama tidurlah kamu memperoleh kembali kekuatan spiritualmu. Cukup tidur bukanlah sebuah kemewahan yang egois, melainkan sebuah kebutuhan mutlak untuk mendatangkan kembali kegembiraan, kejernihan berpikir, dan kekuatan magis dalam menjalani hidupmu sehari-hari. Melalui ribuan tes yang mengukur perilaku orang-orang yang dipaksa untuk tidak tidur selama berhari-hari, para peneliti menemukan sebuah rahasia besar tentang bagaimana otak kita bekerja. Ketika otak sudah berada dalam titik lelah yang ekstrim, ia akan menginginkan tidur sedemikian rupa, sehingga ia rela mengorbankan apa saja untuk mendapatkannya. Jika kamu kekurangan tidur, meskipun hanya beberapa jam dari jatah normalmu, otakmu akan mulai melakukan sesuatu yang di luar kendalimu. Fenomena ini disebut dengan microsleep, sebuah kondisi di mana kamu tertidur dalam waktu berjaga yang bisa terjadi beberapa kali dalam 1 jam. Hanya dalam waktu kurang dari 1 detik, kelopak matamu terkatup, denyut jantungmu melambat, dan otakmu mengalami kekosongan total atau diisi dengan pecahan mimpi pendek. Bayangkan bahayanya jika hal ini terjadi saat seseorang sedang memegang kemudi mobil di jalan raya. Detik-detik berharga itu bisa hilang begitu saja. Selain bahaya fisik, kekurangan tidur juga merusak kemampuan ingatan dan merespons keadaan. Kamu akan kesulitan menahan informasi, menjadi bingung dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat, dan kehilangan kemampuan untuk menyatukan berbagai faktor penting dalam batinmu untuk bertindak dengan tepat. Disinilah keajaiban tidur bisa kamu gunakan. Sebelum kamu merebahkan kepala di bantal, saat kamu berada di ambang batas antara sadar dan tidak sadar, bisikanlah sebuah doa atau afirmasi ke dalam batin bawah sadarmu. Katakan dengan penuh keyakinan, bahwa batin terdalam di dalam dirimu mengetahui apa yang paling baik untukmu, dan keputusan yang tepat akan ditunjukkan kepadamu. Ulangilah kalimat itu berkali-kali dengan lembut, jadikan ia seperti nyanyian Nina Bobo yang menenangkan jiwa. Ketika kamu tertidur dalam kepasrahan itu, batin bawah sadarmu akan bekerja mencari jawaban di alam semesta. Dan saat kamu terbangun, jawaban itu seringkali muncul dalam bentuk firasat yang sangat kuat, sebuah dorongan batin yang meyakinkanmu untuk melangkah atau justru mundur. Batin bawah sadarmu adalah bagian dari dirimu yang maha bijaksana. Ia mengetahui segala hal karena ia terhubung langsung dengan bawah sadar universal, sebuah jaringan energi besar yang mencatat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Seringkali, bawah sadar itu berbicara kepadamu menggunakan cara atau suara yang paling mudah diterima oleh batin sadarmu agar kamu percaya. Ia bisa hadir dalam mimpimu dengan meminjam wajah ibumu, kakakmu, atau orang-orang yang sangat kamu cintai dan hormati. Ia tahu apa yang sedang direncanakan di belahan dunia lain, bahkan sebelum rencana itu terwujud menjadi kenyataan fisik. Satu hal yang harus kamu sadari dan camkan baik-baik, adalah bahwa hari depanmu sebenarnya sudah ada dan tercatat di dalam batin bawah sadarmu sendiri. Karena masa depanmu adalah hasil langsung dari kebiasaan pikiran, keyakinan, dan apa yang terus-menerus kamu rasakan setiap hari. Begitu pula dengan masa depan sebuah bangsa, ia terbentuk dari bawah sadar kolektif seluruh masyarakatnya. Itulah mengapa kejadian di hari esok, minggu depan, atau bulan depan,
sebenarnya sudah eksis di alam batin sebagai cetak biru yang siap termanifestasi. Namun, ada sebuah kabar baik yang sangat melegakan untukmu. Tidak ada penderitaan maupun bencana yang benar-benar bersifat mutlak dan tak dapat diubah. Nasibmu tidak terkunci di dalam kotak batu yang kaku. Namun sikapmu, cara kamu berpikir, cara kamu merasakan, dan apa yang kamu percayai saat ini adalah pena yang menulis takdirmu sendiri. Jika kamu belajar untuk mengarahkan pikiranmu melalui doa yang ilmiah dan visualisasi yang penuh rasa syukur sebelum tidur, kamu memiliki kekuatan penuh untuk merombak cetak biru masa depanmu. Apa yang kamu tabur di dalam batin bawah sadarmu saat tidur, itulah yang akan kamu tuai dalam realitas kehidupanmu di dunia nyata. Jika selama ini kamu adalah salah satu dari sekian banyak orang yang sering mengalami kesulitan tidur, yang berbaring berjam-jam di atas kasur dengan pikiran yang terus berputar-putar, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Namun, mulai malam ini, kamu bisa mengubah ruang tidurmu menjadi ruang perlindungan yang suci. Sebelum kamu menutup mata, ambillah napas dalam-dalam, lepaskan semua beban yang kamu pikul sepanjang hari, dan mulailah membisikkan kata-kata pelepasan ini ke dalam dirimu dengan penuh rasa cinta. Rasakan dan katakan pada dirimu sendiri bahwa setiap bagian tubuhmu mulai mengendur. Jari-jari kakimu kendur, pergelangan kakimu rileks, otot perutmu melembut, jantung dan paru-parumu bekerja dengan ritme yang damai. Tanganmu, lenganmu, otakmu, hingga setiap otot di wajah dan matamu kini benar-benar kendur dan beristirahat. Lepaskanlah semua dendam, kemarahan, atau kekecewaan yang terjadi hari ini. Maafkanlah semua orang sepenuhnya atas kemauanmu sendiri, dan kirimkan doa-doa baik berupa kesehatan, kedamaian, dan keserasian bagi mereka. Dengan memaafkan, kamu sedang mengosongkan cangkir jiwamu dari racun-racun duniawi. Rasakan dirimu berada dalam keadaan yang sangat damai, tenang, seimbang, dan rileks. Kamu berada dalam keamanan yang mutlak. Biarkan kesunyian malam menyelimuti dirimu, dan sadarilah bahwa ada percikan kekuatan ilahi yang sedang menjaga hidupmu di dalam sana. Selimuti dirimu dengan selimut cinta kasih universal, dan biarkan dirimu tertidur dengan membawa niat baik untuk seluruh makhluk di bumi ini. Sepanjang malam yang gelap, percayalah bahwa kedamaian akan menjaga jiwamu, dan esok pagi saat matahari terbit, kamu akan terbangun dengan tubuh yang penuh energi, jiwa yang dipenuhi cinta kasih, dan semangat yang baru. Sebuah lingkaran perlindungan yang hangat sedang mengelilingi tempat tidurmu. Kamu tidak perlu takut pada apapun yang terjadi esok hari, karena kekuatan yang menciptakan semesta ini sedang bersamamu, menjaga setiap helai napasmu dalam diam. Tidurlah dalam kedamaian yang mendalam, dan bersiaplah untuk bangun dengan kegembiraan yang luar biasa. Terima kasih banyak karena kamu sudah bersedia meluangkan waktu dan mendengarkan hingga detik terakhir. Semoga kedamaian malam ini selalu menyertai setiap langkah perjalanan spiritualmu. Sampai jumpa di video berikutnya.